Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karabata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanna Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gataha Yana Bhagava Satha Yasa Chamayang Bhagavato Dhammang Rojema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika pada patang banamase. Pranati tata Veramani Sikapadang Samadhiyami Adinadhana Veramani Sikapadang Samadhiyami Kame Sumicacara Veramani Sikapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikapadang Samadhiyami Surame
padang samadiyami. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Ithi piso bhagava arahang sama sambuddho wijacarana santana subhato lekawidu anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusana wudu bhagavati. Andamayang Damanusatinayang Karomase. Swakato bhagavata dhamma sanditiko akaliko ehipasiko apanaiko pacatang wetitabyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase. Supatipano bhagavato sawaka sangho ujupatipano bhagavato sawaka sangho nyayapatipano bhagavato sawaka sangho sami cipatipano bhagavato sawaka sangho ya bidang cetari purisa yugani atha purisa punggala esa bhagavato sawaka sangho ahune tahune patine anjali karaniya anutarang punyaketang lakasati. Andamayang Sacakiryagatayo Banamase. Natime saranang anyang budame saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang danami saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang sanggone saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada. Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase. Karaniya mata kusarena yang tang santang padang abisa meca satu juta sujuca suwaca casa vedu anati mani santu sakoca subaraca apakica salauti santin dia cani pakoca
apagabok hulesu hananugido naca kudang samacare kinci yena winyo pare upaya deyung sukino keminantu sabe sata bayantu sukitata yeke cipana bupati tasaya tawarawa anawasesa digawa yemantawa majima rasaka anukatua ditawa yeca adita yeca dure wasanti awidure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata naparo paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sama patigasanya nanya manya sabukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababu tesu mana sambawaye aparimanang metang casabale tasming mana sambawaye aparimanang ubang adeca tiriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawikatamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditunca anupadama silawa rasa nana sampama kame suhine agedang nahi jatu babasa punareti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara damamhi jarang anapito yadidamamhi yading anapito marana damamhi maranang anatito sabehime piyehi manapehina nabawo vinabawo kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalianang papatang tasadayado bhavisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri,
lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ibu, bapak, dan saudara, keyakinan terhadap hukum karma adalah keyakinan yang sangat penting. Oleh karena keyakinan itu akan mengarahkan cara berpikir, berbicara, dan berbuat seseorang.
Apakah yang dimaksudkan dengan keyakinan terhadap hukum karma? Bahwa perbuatan kita masing-masing ini mempunyai peran sentral dalam peri kehidupan kita. Perbuatan tiap-tiap orang mempunyai peran sentral dalam kehidupan mereka masing-masing. Adalah tidak benar kalau kita mengabaikan perbuatan. Dalam kalimat yang sederhana, sangat tidak mungkin apabila kita hanya berdiam diri, duduk-duduk saja, semua rencana yang kita rencanakan kemudian terjadi begitu saja. Tiap-tiap perbuatan memberikan akibat. Perbuatan itu menjadi faktor yang penting dalam kehidupan kita. Karena perbuatan itu berakibat. Berakibat sekarang, juga berakibat kemudian. Perbuatan itu tidak hanya mempengaruhi atau berakibat terhadap orang lain, tetapi juga yang terbesar adalah berpengaruh dan berakibat kepada diri kita sendiri. Akibat itu pasti akan kita petik sendiri. Akibat perbuatan kita yang baik maupun yang buruk tidak akan dipetik, tidak akan dialami, tidak mungkin dirasakan oleh individu yang lain, melainkan oleh kita sendiri. Perbuatan-perbuatan baik adalah segala macam perbuatan yang kalau dilakukan akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan berguna untuk orang lain. Tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi merugikan orang lain. Tidak. Perbuatan buruk tidak berguna untuk dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Itulah kriteria batasan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita sebagai ukuran bagi kita semua. Oleh karena itulah, sebelum Anda melakukan sesuatu, berbicara atau memberikan komentar atau menanggapi sesuatu, bahkan berpikir merencanakan sesuatu, timbanglah dengan baik. Apakah yang akan Anda lakukan itu, yang akan Anda bicarakan itu, yang sedang Anda pikirkan itu berguna untuk Anda dan berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk masyarakat dan berguna untuk diri sendiri. Kalau salah satu pihak dirugikan atau tidak mendapatkan manfaat, maka apa yang sedang kita pikirkan, yang sedang atau yang akan kita ucapkan, yang akan kita lakukan itu bukanlah yang baik. Tetapi apakah kita cukup konsisten memegang keyakinan terhadap hukum karma itu dalam kehidupan kita sendiri? Kalau ibu bapak dan saudara mengerti Dhamma dan meyakini hukum karma, janganlah pertama-tama menyalahkan orang lain, tetapi menyadari ke dalam ini bahwa akibat karma burukku sendiri
sedang berbuah. Kalau bukan akibat karmaku sendiri, tidak mungkin aku mengalami seperti ini. Menyadari hal itu karena keyakinan kita terhadap hukum karma, maka kebencian, kemarahan, penasaran akan menurun. Kalau kesadaran, kalau pengertian terhadap hukum karma bahwa keburukan yang sedang dialami itu adalah akibat karmanya sendiri, perbuatannya sendiri yang sedang berbuah. Kalau itu tidak disadari, maka yang muncul adalah kebencian, yang berkembang menjadi kemarahan dan ingin membalas apa yang dilakukan itu. Menimbulkan ketegangan mental yang luar biasa, bukan menenangkan. Membalas kemarahan dengan menuntut mereka secara hukum atau dengan cara yang lain sebenarnya adalah kejahatan juga. Perilaku buruk yang sedang dimulai. Seseorang sedang mengalami, sedang memetik akibat karma yang buruk, tetapi pada saat itu juga menanam yang buruk yang baru. Alangkah sayangnya. Tetapi kalau kita bisa menyadari bahwa yang buruk-buruk, apakah fitnah, apakah celaan, apakah makian, apakah gosip, yang sedang kita terima, yang sedang kita alami itu adalah akibat dari perbuatan buruk kita sendiri, maka batin ini menjadi tenang. Sulit memang menerima, tetapi harus dicoba dan harus dilatih, karena hukum karma itu sudah menjadi keyakinan kita. Keyakinan Anda, keyakinan kita, bukan yang lain. Yang buruk-buruk itu adalah akibat dari perbuatan buruk kita sendiri, bukan dari sebab yang lain. Kalau nanti batin kita, batin Anda sudah tenang, tidak dibakar oleh kebencian dan kemarahan, solusi yang akan Anda tempuh untuk menghadapi anak Anda, orang tua Anda, teman Anda akan menjadi lebih bijak. Karena solusi itu muncul dari kasih sayang. Kita merasa kasihan mereka-mereka yang berbuat buruk kepada kita. Karena mereka pun suatu saat nanti akan memetik akibat dari perbuatannya sendiri itu. Saudara, ibu bapak sekalian, ada satu cerita. Seorang umat Buddha menjadi karyawan dalam satu perusahaan yang besar. Umat Buddha ini dipercaya oleh direkturnya, oleh atasannya, karena menganggap kalau umat Buddha ini biasanya baik, jujur, rajin, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Tetapi harapannya yang tinggi itu ternyata meleset. Umat Buddha ini korupsi. Memang dari kecil, tetapi karena merasakan enak, kemudian korupsinya menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan berlangsung cukup lama. Karena korupsinya menjadi lebih besar, dia merasakan kenikmatan dalam berkorupsi itu, keserakahannya menjadi lebih besar juga.
korupsinya semakin besar. Akhirnya terbongkarlah. Dan karyawan ini dipecat. Meskipun tidak sampai dituntut atau dipolisikan. Teman-temannya kasihan. Suatu hari teman-temannya itu datang ke tempat karyawan yang dipecat ini untuk menengok. Tentu maksudnya memberikan semangat untuk bangkit kembali. Di rumahnya, teman-teman yang menengok ini ditemui oleh ibu dari temannya yang dipecat itu, dan tentu juga temannya itu menemui mereka. Mereka adalah keluarga Buddhis. Apa komentar ibunya? Komentar ibunya mengejutkan saya. Sebenarnya, sekali lagi sebenarnya, kalau keluarga itu mengerti Dhamma, meyakini hukum karma, meskipun ibunya tidak menyalahkan anaknya, tetapi ibunya tentu setidak-tidaknya akan berkomentar. Iyalah nak, ibu menasehati anak ibu supaya lain waktu berhati-hati, sehingga kejadian seperti ini tidak berulang kembali. Kita memberikan semangat pada dia untuk bangkit kembali. Apakah ibu itu mengatakan seperti itu? Tidak. Ibu ini memberikan komentar kepada teman-temannya yang sedang menengok itu. Iyalah nak, anak ibu ini sedang dicoba. Anak ibu ini sedang diganggu oleh Mara. Kasihan dia. Komentar itulah yang membuat saya terkejut. Pada waktu anak-anak yang menengok temannya yang dipecat itu bercerita kepada saya. Saya berpikir, siapakah yang mencoba oleh anak yang dipecat karena korupsi itu? Ibu itu juga menyinggung digoda oleh Mara. Mara itu dalam hal ini, dalam pengertian ibu itu seperti setan dalam pengertian umum di masyarakat. Anaknya sedang digoda Mara, digoda setan, sehingga korupsi dan kemudian dipecat. Ibu, bapak, dan saudara, sebenarnya yang sedang mencobai anaknya itu sehingga korupsi, siapa? Yang sedang mencobai anaknya itu sehingga dia korupsi, melakukan perilaku yang buruk sehingga kemudian dipecat. Yang mencobainya adalah keserakahannya sendiri. Pikiran yang sedang dirasuki keserakahan, pikiran yang sedang dirasuki kenikmatan atas keserakahan itulah yang mencobai dia sehingga berulang-ulang korupsi. Dan keserakahan itulah Mara. Kalau misalnya anak itu dipolisikan dan anak itu mengatakan, "Pak, aku ini digoda Mara kok Pak, digoda setan sehingga aku korupsi. Mara itulah yang memprovokasi aku." Apakah alasan itu bisa diterima oleh polisi, Ibu, Bapak, dan Saudara? Polisi juga tidak bisa menangkap Mara atau setan. Keyakinan mereka, keyakinan seseorang terhadap hukum karma akan menjadi luntur
seperti lenyap pada saat seseorang itu menghadapi hal-hal yang buruk. Kesulitan, hinaan, cacian, celaan, meskipun sudah bekerja dengan baik. Apakah di kantor, apakah di organisasi, apakah di yayasan, apakah di pabrik, apakah di wihara, meskipun sudah bekerja dengan baik, jujur, sungguh-sungguh, mengabdi sungguh-sungguh, tetapi kemudian dicela. Sadari dan terimalah, akibat perbuatan buruknya sendiri sedang berbuah. Jangan membenci, jangan marah, jangan dendam, karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah memberati mental ini, menambah kotoran batin, menambah penderitaan. Maafkan mereka dengan kasih sayang, karena karena mereka melakukan, dia melakukan, sebenarnya melakukan hal-hal yang buruk. Kita mengerti itu. Maafkan mereka dengan kasih sayang. Semoga mereka mengerti apa yang dia lakukan itu tidak benar. Menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Dan suatu saat semoga mereka berubah. Apa gunanya kebencian, kemarahan, maki-maki? Mungkin WA dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Apa gunanya? Bukankah itu menambah kebencian? Menambah aku salah, kama, perbuatan yang buruk? Yang tidak menyelesaikan masalah sama sekali, tetapi menjadikan masalah sangat berat. Berat bagi siapa, Bante? Bagi Anda sendiri. Memang memaafkan tidak menyelesaikan masalah. Memang memaafkan tidak bisa mengubah orang lain spontan, tetapi memaafkan itu membersihkan mental kita dari ketegangan, dari kotoran-kotoran yang tidak perlu ada, apalagi menambahnya. Dan itulah jalan untuk hidup tentram, hidup bahagia. Dengan keyakinan terhadap hukum karma ini, maka kita akan mengendalikan diri sekuat tenaga kita untuk tidak melakukan yang buruk, perbuatan yang merugikan kita sendiri dan merugikan orang lain. Tetapi sebaliknya melakukan hal-hal yang baik, karena yang baik itu akan berdampak yang baik untuk kita dan juga untuk orang lain. Kita menghindari perbuatan yang buruk dan melakukan banyak perbuatan yang baik. Bukan karena perintah, bukan karena diancam oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama, tetapi karena kesadaran kita sendiri terhadap hukum karma. Demikian juga kita berusaha untuk tidak marah, tidak membenci, tidak membalas kepada mereka yang berbuat buruk kepada kita. Bukan karena ketakutan atau bukan karena diancam oleh Guru Agung kita, tetapi kita menyadari bahwa yang kita alami itu adalah akibat karma kita sendiri. Kalau kita memelihara kebencian, kemarahan, membalas dendam, menuntut dan lain-lain, hal itu justru akan menambah keburukan, bukan mengurangi keburukan. Ibu, bapak, dan saudara, sekali lagi memang keyakinan terhadap hukum karma itu benar-benar kita yakini, tetapi sering kita lupakan dalam keseharian. Oleh karena itu Guru Agung kita menganjurkan kepada kita renungkan, sering merenungkan terhadap hukum karma. Dalam bahasa Pali disebut kama saka, kama dayada.
Kama yoni, kama bandu, kama pati sarana. Kita ini adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri. Ahli waris dari perbuatan kita sendiri, bukan perbuatan orang lain. Dilahirkan oleh perbuatan kita sendiri. Bersaudara dengan perbuatan kita sendiri. Bergantung kama pati sarana pada perbuatan kita sendiri. Yang kamang karisanti kalianang wa papakang wa tasa dayada bawisanti atau bawisami. Karma apapun yang aku lakukan, yang kita lakukan, kalianang wa papakang wa, yang baik maupun yang buruk, itulah yang akan kita warisi. Ewang ahem hi abin hang pacawe kita bang. Ini harus sering kita renungkan karena sering kita lupakan. Utamanya pada saat perilaku-perilaku yang buruk yang orang lain arahkan kepada kita. Termasuk mungkin musibah, sakit dan lain-lain, kegagalan dan lain-lain. Semuanya itu adalah akibat karma kita. Karena kita dilahirkan oleh karma kita sendiri. Kita ini menerima warisan dari mana? Dari perbuatan kita sendiri. Kita bersaudara, berteman dengan siapa? Dengan perbuatan kita sendiri. Kita bergantung tidak kepada orang lain, tetapi juga pada perbuatan kita sendiri. Baik karma yang baik, perbuatan yang baik, maupun karma yang buruk. Semogalah uraian ini akan membuat kita lebih kuat mengendalikan diri tidak berbuat yang buruk, tetapi mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, menjadi tenang pada saat menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, UPK tenang, sehingga kita tidak kehilangan keseimbangan, tetap mempunyai ketentraman dalam kehidupan ini, mengurangi penderitaan, sehingga hidup kita menjadi lebih bahagia. Terima kasih. Andamayang patidana karomase punya sidami kata yananya nikata mime tesanca badinantu sapananta pananaka yebiya gunawantaca mawang mata pita daya ditame capia pitaya anye maja taweruna sata pitan tila tasmin tebuna capia nika
pancekacatuwekara samsaranta bhawatae nyatange patidanane anuna bantu tesayang yecimang mata jamanti dewa tesang nilodayung mawa dinana punyanang anumodana heduna sabhu sata sadahantu awara sukajiwina kena padancapatantu tesasa sijatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan dan bentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nawakara patah. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantahang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.